para alim, para ulama, para asatidz, tokoh masyarakat, beserta liko syawal tokoh umat yang saya hormati. Kita semua begini ini ya, berjuang, berdakwah siang malam itu semata-mata memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Jadilah kamu ansarullah, penolong agama Allah. Kita semua ini penolong agama Allah. Nah, sebagai penolong agama Allah ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwa kita ini berjuang untuk agama Allah, untuk risalah Allah, risalah Islam. Karena itu kita harus menyadari bahwa di belakang kita ini ada pemilik risalah ini, dialah Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran semacam ini penting di tengah-tengah situasi yang begini rupa, di mana tantangan, hambatan, rintangan, dan gangguan itu luar biasa ya. Saya kira kita bisa menyaksikan bagaimana saudara kita di berbagai wilayah ya, di Palestina, di mana tempat lah, termasuk di negeri kita ini. Kemudian yang ada di hadapan kita itu adalah negara-negara dikuasa yang secara faktual dia memiliki seluruh perangkat untuk menghambat tercapainya cita-cita dakwah ini. Ya. Jadi sangat wajar jika tidak sedikit di antara umat Islam itu yang kemudian jatuh pesimis. Maka mereka kemudian mengatakan bahwa apa yang kita lakukan ini seperti bermimpi di siang bolong. Ya. Ini utopis, ya. Meski juga nggak konsisten. Ya. Kalau ini mimpi, kenapa ditakuti gitu? Kalau ini utopis, mestinya kan tidak perlu diperhitungkan gitu. Nah, saya kira kita tidak boleh seperti itu. Mengapa? Karena sekuat apapun para penghalang dakwah ini, sehebat apapun, selengkap apapun perangkat yang mereka miliki, itu sesungguhnya semua itu masih di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hari saya kira ditunjukkan kepada kita dengan sangat telak ketika Allah memerintahkan makhluknya yang bernama corona itu manusia sudah kelimpungan begitu rupa. Itu baru satu makhluk yang dengan perbesaran 1000 kali mikroskop saja itu tidak terlihat. Ini belum Allah yang turun langsung, itu baru makhluknya begitu rupa. Nah, jadi dengan begitu maka kita akan memiliki kekuatan atau energi yang nggak pernah habis, termasuk juga rasa optimisme dan keberanian. Itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, fala takhafuhum takhafuni. Janganlah engkau takut kepada mereka, takutlah hanya kepadaku. Itu. Di dalam surat Zumar itu diingatkan, baka innaka mayitun wa innahum mayitun gitu. Kalau engkau mati, mereka itu sesungguhnya juga akan mati gitu. Jadi sama-sama. Mereka makan, kita makan ya. Mereka minum, kita minum. Mereka hidup, kita hidup gitu. Jadi apa masalahnya kemudian kita jadi takut? Gitu. Nah, apalagi kemudian kita menyadari bahwa di belakang kita ini ada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada batas kekuatan kita ini sudah tidak lagi nyantol gitu, atau tidak lagi mumpuni menghadapi mereka seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Itu kan secara faktual itu kan habislah. Dia sudah ada di tempat pembakaran ya. Sebentar lagi api menyala, di situ ada kayu, dan sudah secara rasional itu sudah kita tahulah akhir dari riwayat beliau itu. Ya, tapi disitulah keyakinan bahwa perjuangan membela Allah, membela risalah Allah itu tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah dibiarkan para pejuang agama Allah itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
Nabiullah Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, ini penting saya kira di tengah-tengah situasi begini kita memiliki keyakinan-keyakinan seperti ini agar kita terus-menerus memiliki energi yang tidak habis, energi yang bertumbuh kepada tauhid, keberanian yang bertumbuh kepada tauhid untuk menghadapi semua tantangan yang ada di hadapan kita. Karena hanya dengan cara itu kita akan terus bisa berjalan dengan tegap, dengan gagah, dengan kesabaran dan istiqomah, karena hanya dengan kesabaran saja cita-cita yang luar biasa ini itu bisa akan kita capai insya Allah. Kalau tidak kita binasa karenanya. Jadi hanya dua pilihan kita, tercapai pada usia kita atau uh, pada generasi sepas kita insya Allah. Tapi kita sudah memberikan dasar-dasar bagi perjuangan dan tercapainya cita-cita itu. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua, melindungi para alim, para asatidz, para tokoh masyarakat, dan memberikan keringanan langkah, ya, kesabaran dan sikap istiqomah kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.